Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pelajaran statistik untuk anak formal Universitas Hayati, itu menentukan rencana sampel. Rencana sampel adalah proses pemilihan satuan contoh dari populasi untuk digunakan sebagai sampel. Konsep dasar sampel dalam penarikannya. Populasi ya. Seluruh kelompok yang tengah dalam pengamatan yang telah didefinisikan oleh tujuan penelitian. Kadang-kadang disebut sebagai semesta ya atau ruang contoh. Peneliti mendefinisikan populasi dalam istilah khusus seperti kepala rumah tangga, jenis orang per orang ya, keluarga, jenis eceran, cabang jauh dan lain sebagainya. Lokasi geografis populasi dan waktu penelitian juga dipertimbangkan. Sampel. Sampel adalah sebuah himpunan bagian dari populasi yang mewakili semua kelompok. Satuan contoh adalah tahap dasar dari pendidikan ya. Ini yang membangkitkan data ada satuan contohnya. Misalkan satuan contohnya pengguna, manajer gudang, pelindung wajah, mengajar dan lain. Tujuan penelitian harus mendefinisikan satuan contohnya ya. Sensus memerkira populasi semuanya. Sekarang tahun sensusnya tahun 2020. Semua orang diperiksa. Galat sampel. Galat adalah sembarang galat yang terjadi dalam sampel survei ya, galat acak. Kerangka sampel, daftar calon populasi semua atau sebagian. Dari mana sampel akan diambil? Galat kerangka sampel. Tahap di mana kerangka sampel gagal. Lagi pengiraan semua satuan sampel dalam populasi. Misal daftar buku telepon tidak berisi nomor-nomor yang tidak terdaftar ya. Sehingga membuat gagalnya kerangka sampel. Menghitung galat kerangka sampel. Kurangkan sejumlah perkara dari daftar sampel dan semua perkara dalam populasi. Ambillah sejumlah tersebut dan bagilah dengan seluruh dalam populasi itu. Gandakan desimal tersebut dengan 100 dan ubah ke persentase ya. Nyatakan dalam persentase. Jika gagal kerangka sampel dalam 40%, maka ini berarti bahwa 40% dari populasi adalah tidak dalam kerangka sampel ya. Ini tidak bagus. Berarti populasi banyak apa anggota satuan contoh bisa dari luar. Tidak masuk ya. Alasan pengambilan sampel. Pertimbangan praktis seperti harapan berapa biaya ya. Berapa ukuran populasi. Kemudian di biaya jangan terlalu mahal, populasi juga jangan terlalu banyak. Itu diperhitungkan dalam pengambilan sampel. Ketidakmampuan peneliti menganalisa sejumlah data besar, misalnya data sensus. Sekarang sudah bisa ya, karena ada software big data analitik ya. Sampel dapat memberikan hasil yang bagus jika aturan pengacakan diikuti dengan betul. Pengklasifikasian pendidikan dasar. Sampel acak. Anggota populasi punya peluang untuk terpilih ya, ini adil ya. Setiap anggota populasi punya peluang untuk terpilih. Dan bukan sampel acak. Bukan sampel acak, tiba-tiba beberapa anggota populasi terpilih tanpa diacak. Misalnya karena malas mengecek populasi atau populasinya tidak jelas. Bagaimanapun ini tidak adil ya. Jadi sampel harus acak supaya adil. Metode penelitian sampel acak. Penelitian acak sederhana.
Peluang untuk terpilih diketahui dan sama bagi semua anggota populasi ya. Ini ciri-ciri mereka sampel acak. Acak sederhana ya. Metode ambil buta, misalnya nama-nama diletakkan dalam sebuah topi, lalu diambil secara acak. Kemudian pakai bilangan acak ya, metode bilang acak, semua benda dalam kerangka contoh diberi nomor. Nomor-nomor itu lalu ditarik dengan memakai tabel bilangan acak atau program komputer ya. Kelebihannya, metode mereka sampel acak nih. Peluang terpilih bagi anggota populasi diketahui dan sama ya. Setiap anggota populasi mempunyai peluang sama. Dan metode ini makin mudah jika ada database elektronik. Metode penelitian sampel, penelitian sederhana, kerugiannya adalah perhitungan harus lengkap ya. Dari populasi di semua diperlukan. Padahal sulit bagi setiap anggota populasi untuk harus itu ini ya. Apalagi kalau anggota populasinya adalah manusia atau siapa ya. Sulit untuk diatur. Ya. Kemudian sangat tidak efisien jika digunakan untuk melihat kemiringan sebuah populasi. Hal itu tidak serta-merta beres dengan memakai database elektronik ya untuk penelitian sampel acak sederhana ini. Dan latihan ini jawab di komen ya, di komen ya. Apa penelitian selalu harus ada sampel dan populasi? Apa itu penelitian sampel ya? Nah, sampai di sini saja. Kita lanjutkan minggu depan ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.